warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada siang hari ini, walaupun sudah telat 2 jam lebih. Kita, Kenapa ya? itu nanti aja. Ya, karena nanti ada fenomena ya. Dengerin dulu. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan kalian sebagai anggota Kosupendi atau Koperasi Syariah Berbausaha Paguyuban Perantau Pemalang, di mana ini adalah rapat koperasi yang kedua. Yang pertama kita adakan di rumah Kang Imam di daerah Pulolas tanggal 26 Juni, dan ini baru koperasi rapat tanggal yang kedua. Nah, sebelum rapat ini dimulai, saya ingin membacakan persyaratan tentang rapat anggota. Ya, daftar hadir yang tertulis, belum. Daftar hadir yang tertulis di sini 30. Ada yang belum? 1. Ada lagi? Berarti 31. Ya, 31 anggota hadir. Sedangkan total anggota koperasi itu adalah 141. Nah, dalam pasal 14 bab 5 di sini disebutkan pertama, 1 ya, rapat anggota sah jika dihadiri oleh rapat anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari setengah atau 1/2 dari jumlah anggota koperasi dan disetujui lebih dari setengah pula bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini. Nah, khusus anggaran dasar 31 anggota ini tidak memenuhi syarat untuk rapat anggota. Nah, namun karena ini ada ketentuan lain, apabila dalam rapat ini anggota menyatakan sah atau lanjut, akan kami lanjutkan. Tapi kalau tidak sesuai aturan, ya tidak kami lanjutkan. Bagaimana? Tetap lanjut? Ya, walaupun 31 per 1 ini jauh. Jadi harusnya standarnya itu 72 atau 71 atau 72 ya. Itu baru sah. Oke. Sebenarnya apabila dalam forum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda. Perlu ditunda atau tetap lanjut? Lanjut. Ya, oke. Saya kira itu aja landasan dasarnya dulu. Takutnya nanti saya terusin nggak sah. Ya. Oke. Saya akan sampaikan beberapa program yang sudah pernah kami sampaikan pada rapat tanggal 26 Juni 2011 di rumah Kang Imam. Yang pertama, ini poin-poinnya mesti saya tarik kembali, ya. Mana yang sudah berjalan, mana yang belum. Yang pertama adalah legalisasi ADART Kosupetri. Sampai sekarang belum, ya. Sekretaris itu nggak yang hadir ya, sudah dibantu apa? Terus sosialisasi Kosupetri mulai PJK masing-masing dengan dibina oleh PPL, saya kira belum optimal, ya. Sosialisasi Kosupetri di masing-masing Orwil oleh PJK-nya itu sendiri dengan dibantu atau dibina oleh PPL itu belum optimal, bisa dibilang belum jalan. Saya akuin seperti itu ya. Jadi kadang masjid banyak dari pusat langsung yang datang, PJK-nya sendiri belum bisa berjalan. Terus membantu permodalan pembuatan baju seragam berjalan, tapi akhir-akhir ini agak sedikit terkendala. Ya, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Sebenarnya masalah Petri, masalah untuk kompleks banget, banyak banget masalahnya. Ya, tapi itu sudah berjalan. Apa yang kami jadikan program sudah berjalan, tapi ada kendala. Terus membuat baju Ayla Pemalang jalan, dan sekarang sisa stok masih ada 2 piece. Ya. 2 piece itu modalnya satunya 43.000 karena lengan panjang, jadi 2 itu 86.000. Terus membuat aksesoris lain yang dijual ke anggota Petri, ya ini kita mengutip event aja. Kalau dari pusat biasanya mengusulkan bikin event seperti dulu kayak bikin apa tuh, pin apa itu ya kami siap, insya Allah. Tapi itu kalau ada instruksi ya, koperasi siap membuat. Terus melakukan usaha dagang musiman, ya alhamdulillah juga sudah jalan. Kemarin puasa ya kita jual batik, sampai sekarang sudah ada tahap kedua sudah jalan. Kita terakhir ambil dari Puherin itu
60 piece, alhamdulillah bisa cuma 4 piece ya, dalam waktu 1 bulan. Jadi pembayarannya pun lumayan bagus kalau yang ini, kalau yang dulu masih banyak yang nunggak. Ya. Terus ada juga kita ambil kain batik dan sarung asli Pemalang yang di drop oleh saudara kita dari Bekasi, mungkin bisa dilihat itu ada sarung. Itu asli dari Pemalang apa ya? Regan ya. Nah, ya, ini juga dari anggota koperasi namanya Mbak Rupi ya. Ini bagi yang anggota ini sendiri berkontribusi, ini harganya 150.000 ya. Ya, 150.000. Kalau kain batiknya kemarin diambil lagi, ya jadi kain batiknya itu harganya 160, tapi berbentuk kain itu, bukan baju. Ya, jadi kita setidaknya sudah membantu sedikit untuk anggota yang ingin memasarkan produknya di koperasi. Kemudian membantu atau menyalurkan pinjaman modal kepada anggota Kosi Petri, khususnya yang sudah atau sedang menjalani usaha perdagangan atau wirausaha lainnya. Jadi ada beberapa anggota, kalau dari kelompok Bekasi kita sudah salurkan permodalannya, kemudian dari anggota salah satu anggota Tangerang juga ada yang suka counter pulsa juga sudah salurkan. Nah, ini ada pengajuan satu lagi dari kelompok Jakarta Utara. Ya, itu suratnya baru kami terima dan itu insya Allah akan kami proses itu paling cepat sesuai aturan itu 14 hari. Ya, jadi 1 minggu ya pokoknya 14 hari. Itu nanti insya Allah akan kami tindak lanjuti sebelum nanti saya masuk ke chapter berikutnya masalah keuangan koperasi ya. Ini adalah keuangan. Penerimaan dong. Penerimaan. 15 kan saya baru terima ya. Terus ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada anggota KOSU yang ingin memasarkan, itu tadi sudah termasuk ya. Jadi kami buka kembali, kami sosialisasikan lagi kepada anggota yang punya usaha, yang punya produk tertentu yang pengen dipasarkan di koperasi, silakan hubungi kami ke pengurus ya. Nah, ini ada poin program yang ke-10, membuka usaha tetap. Nah, alhamdulillah sampai sekarang belum ya. Jadi sampai sekarang usaha tetap itu belum berjalan karena apa? Dulu kami cash flow-nya seperti ini. Bulan April, Mei, Juni itu perekrutan anggota sebanyak-banyaknya. Target kami itu Kopdar Taman Mini anggota koperasi 200. Target ya. Jadi kan kita bicara target, boleh dong kan gitu. Target 200 berarti waktu itu perkiraan kami jumlah modal yang sudah masuk itu sudah 20 juta lebih. 20 juta dari simpanan pokok, terus sisanya ke simpanan lagi. Nah, berarti di bulan berikutnya kami rencananya mau buka usaha. Tapi ternyata bulan pertama kami buka itu 18 orang baru masuk. Bulan keduanya sekitar 37. Pada saat di taman ini baru sekitar nggak sampai 70, 60-an sekian. Akhirnya mencapai target dan kemudian kami balik ke program peminjaman. Nah, itu berlaku efektif setelah September. Jadi mulai lebaran itu beberapa anggota sudah merasakan kita akhirnya menyalurkan program pinjaman. Jadi pinjaman itu berbentuk barang dan berbentuk uang yang pinjaman Al-Fardul Hasan ya. Nah, itu sudah berjalan. Nah, karena keuangan koperasi dipakai untuk pengguliran program pinjaman, akhirnya yaitu perencanaan usaha tetap yang butuh modal minimal 20 juta, tadinya kami perkirakan sekitar itu, ya akhirnya tidak bisa terrealisasi karena duitnya diputar ke pinjaman. Karena kalau uang itu nggak diputar, ya koperasi itu nggak sehat juga, gitu loh. Percuma juga kita berdiri koperasi berbulan-bulan uang yang menunggu sampai banyak nggak diputar-putar, akhirnya nggak menghasilkan apa-apa. Jadi kami mohon maaf untuk membuka usaha tetap itu belum bisa kami laksanakan. Mudah-mudahan nanti di tahun kedua atau di periode berikutnya 2012-2013 ya, mudah-mudahan. Amin. Kemudian melakukan kerjasama dalam bidang perdagangan, ya bidang apa saja termasuk bidang jasa yang positif dengan pihak-pihak atau perusahaan milik warga Pemalang yang bisa saling menguntungkan. Ya ini ya termasuk ini kami dengan Komerlin kan dengan Batik Butik Mahadewi itu ya termasuk itu salah satu program. Jadi monggo lah, silakan saja siapa yang punya wirausaha silakan bekerjasama dengan kami ya, yang kira-kira jelas pasti saling menguntungkan kan gitu. Ya. Kemudian melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kegiatan-kegiatan sosial ini kita belum bisa laksanakan sampai menunggu tutup buku. Karena
cadangan atau uang sosial yang akan kami keluarkan itu nanti setelah setahun. Ya. Nah, setelah setahun baru nanti kami akan keluarkan 10% dari sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha sendiri sampai tanggal 14 Januari hari tahu tadi aku ada ambil belum ya? 14. SHU-nya sekarang ya sampai kemarin berarti ya. Ini saya baru print tadi. Itu 9.226.255,56 ya. Jadi kita 9 juta dulu sih kami targetkan minim-minimnya Desember 2011 itu 10 juta. Minim-minimnya gitu. Tapi ternyata nggak bisa berjalan. Nanti saya utarakan kendala-kendalanya ya. Di sini ada beberapa contoh SHU, mungkin bagi anggota yang mungkin belum terlalu memahami atau belum mengerti bagaimana sistem SHU itu dibagikan. Jadi gini ya. Khusus bisa pakai ternyata pintarnya habis. Jadi kalau ya tentang itu belum. Oke, sambil menunggu itu saya kembali ke masalah tadi sosialisasi di tingkat korwil ya. Di tingkat korwil, saya ingin nanya ke PJK. Ya, PJK udah hadir, Utara hadir ya. Sedang hadir, Jakbar. Jakbar itu dulu kan saya angkat Kasmanto ya. Itu mau diganti katanya ya. Iya, hadir. Terus Kakak nggak hadir. Kalau Kakak Hiri nggak maksudnya bisa.